Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Afifah, mahasiswi semester 6, jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai materi yang berjudul Evolusi Bank Sentral. Nah, keberadaan Bank Sentral yang merupakan salah satu lembaga yang cukup strategis bagi perekonomian suatu negara mengalami evolusi yang cukup panjang. Sejak pertama kali berdirinya Bank Sentral hingga sampai dengan saat ini, tentu sudah melalui banyak perubahan dari masa ke masa. Kelembagaan Bank Sentral mengalami beberapa fase perubahan atau evolusi yang merefleksikan dinamika ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di suatu negara. Nah, bahasan atau rumusan masalah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan kelembagaan Bank Sentral. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terjadinya evolusi Bank Sentral. Kemudian yang ketiga, bagaimana evolusi Bank Sentral di Indonesia. Nah, selanjutnya, ini poin pertama, saya akan membahas mengenai kelembagaan Bank Sentral. Bank Sentral dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan. Guna untuk menjalankan perannya itu, Bank Sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang prerogatif untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Di samping itu, Bank Sentral juga diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai perantaraan keuangan. Salah satu konsepsi atau landasan mengapa Bank Sentral sebagai suatu lembaga menjadi demikian penting bagi perekonomian suatu negara atau kawasan antara lain dikarenakan Bank Sentral secara konsepsi merupakan suatu lembaga yang berada pada posisi sentral atau berada di tengah dari berbagai pihak atau lembaga yang berkepentingan dalam bidang ekonomi. Nah, sebagai suatu lembaga yang berada di posisi sentral, Bank Sentral merupakan lembaga yang diharapkan dapat bertindak netral. Artinya, Bank Sentral harus mengedepankan kepentingan publik, tidak bertindak untuk kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perekonomian. Bank Sentral sebagai lembaga sentral ditugaskan untuk mengambil kebijakan dan melakukan tindakan yang memihak pada kepentingan pemegang kedaulatan negara, yaitu mencapai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Secara kelembagaan, Bank Sentral dapat dikategorikan sebagai lembaga hegemonik karena lembaga tersebut memiliki kewenangan atau otoritas tertentu pada suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh Bank Sentral adalah kewenangan untuk menerbitkan, mengatur, dan memelihara kestabilan mata uang dalam suatu wilayah tertentu. Pembahasan kedua yaitu adalah evolusi Bank Sentral. Yang pertama, evolusi kelembagaan Bank Sentral. Dalam bingkai sejarah, lembaga Bank Sentral dalam pengertian modern mula-mula berkembang di negara-negara yang sekarang berstatus industri maju, khususnya Eropa dan Amerika Timur. Pada tahap awal evolusi kelembagaan Bank Sentral didirikan kemudian menjadi bank pada umumnya adalah merupakan bank komersial yang kemudian diberi hak khusus oleh pemerintah. Bank ini menjadi bank komersial yang spesial karena diberi mandat dari pemerintah untuk menerbitkan dan mengedarkan uang dan bertindak sebagai banknya pemerintah. Dengan adanya hak ini, bank komersial tersebut kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi. Bank sirkulasi merupakan lembaga yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Meski telah ditunjuk sebagai bank sirkulasi, pada masa itu lembaga tersebut masih melakukan kegiatan atau usaha komersial. Bahkan ada bank yang didirikan untuk menjalankan mandat sebagai bankir pemerintah, juga ditunjuk untuk menjalankan kegiatan jasa bank komersial. Sebagai bank komersial, lembaga tersebut masih menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana. Yang kedua yaitu evolusi peran Bank Sentral.
Perubahan adalah hal yang abadi. Setiap sesuatu mengalami perubahan termasuk sebuah lembaga sekalipun, baik dari sisi kelembagaan, tujuan, fungsi, dan peran. Peran bank sentral mengalami evolusi yang beragam, tergantung pada perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan tuntutan masyarakat pada eranya. Sebagai salah satu contoh, sebuah bank komersial kemudian berubah menjadi bank sentral dikarenakan mendapat mandat dari pemerintah, yaitu sebagai banknya pemerintah. Ada juga bank sentral yang berperan sebagai bank komersial karena mandat dari pemerintah, sebagaimana terjadi pada negara-negara Skandinavia dan Belanda. Beberapa bank sentral lain didirikan dengan maksud tertentu, seperti untuk membiayai perang atau untuk mengembalikan kestabilan ekonomi setelah terjadinya perang. Peran bank sentral awalnya masih terbentuk bank swasta, hanya memberi pinjaman kepada pemerintah dan sebagai lembaga clearing untuk transaksi keuangan. Peran bank sentral berfokus pada pertumbuhan ekonomi daripada inflasi. Sistem pembayaran dan bank sentral berkembang secara bersama. Awalnya bank sentral adalah sebagai agen kebijakan fiskal pemerintah seperti Bank of England, tetapi terdapat beberapa hak yang kemudian juga berperan sebagai agen yang berurusan dengan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu adalah evolusi tugas bank sentral. Sejalan dengan perkembangan dan evolusi peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara, tugas yang diemban oleh bank sentral juga mengalami tahapan evolusi sesuai dengan tuntutan dan mandat yang diberikan kepada bank sentral. Sebagaimana diketahui, mandat pertama yang diberikan kepada bank sentral adalah dalam hal pengedaran uang. Bank sentral diberikan hak monopoli atau kewenangan tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Tugas ini dikenal sebagai tugas dalam mengatur dan memelihara sistem pembayaran. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya perdagangan internasional, mulai muncul masalah kurs dan kestabilan nilai mata uang. Hal ini menyebabkan tugas bank sentral berkembang menjadi tugas untuk memelihara kestabilan nilai mata uang. Demikian pula dengan tujuan utama bank sentral juga mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Pada saat negara-negara menganut standar emas klasik, tujuannya adalah untuk memelihara tingkat convertibility dari logam mulia yang digunakan sebagai standar. Pada saat terjadi pergantian mazhab dari standar emas menjadi fiat money, tujuan dari kebijakan bank sentral adalah dalam memelihara kestabilan harga. Di samping kestabilan harga sebagai sasaran akhir dari kebijakan moneter, pada umumnya bank sentral juga memiliki intermediate target. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai evolusi Bank Indonesia. Dalam pemaparannya, maka kali ini saya akan membagi dalam dua fase, yaitu adalah evolusi sebelum Indonesia merdeka dan setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu sebelum Indonesia merdeka. Evolusi bank sentral di Indonesia berlangsung pada masa yang cukup panjang. Pendirian The Javas Bank merupakan cikal bakal dimulainya evolusi kelembagaan bank sentral di Indonesia. The Javas Bank semula hanya sebagai bank sirkulasi hingga pada akhirnya menjadi sentral seperti pada saat ini. Pada tahun 1828, bank ini pertama kali memperoleh hak oktroy atau hak untuk mencetak dan mengedarkan uang dari pemerintah Hindia Belanda terhitung mulai 1 Januari 1828 sampai dengan 31 Maret 1921. Bank ini bertugas sebagai bank sirkulasi gulden untuk wilayah Hindia Belanda. Dalam kurun waktu tersebut tercatat 7 kali perpanjangan hak oktroy yang diberikan kepada The Javas Bank, meski pada awalnya hak tersebut hanya diberikan selama 10 tahun terhitung dari 1 Januari 1828 sampai dengan 31 Desember 1837. Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Javas Bank pada tahun 1922 yang memberikan perluasan fungsi dan memperpanjang pemberian hak oktroy. Perluasan fungsi yang diberikan antara lain dalam hal mengeluarkan uang kertas, memberikan layanan jasa bank, menjadi kasir pemerintah dan memberikan kredit kepada pemerintah, menyelenggarakan clearing antar bank dan melaksanakan pengawasan bank.
Kemudian yang kedua yaitu adalah evolusi Bank Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, ditinjau dari periodisasi waktunya, evolusi bank sentral di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Yaitu yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1952. Bank sentral belum terbentuk secara formal pada tahun ini. Pada awal kemerdekaan, mata uang Hindia Belanda dan Jepang masih digunakan dalam kegiatan transaksi masyarakat. Setelah berdirinya BNI pada tahun 1946, pemerintah menugaskan BNI dan Bank Rakyat Indonesia yang berdiri sejak 1895 untuk menjadi bank sirkulasi yang menerbitkan dan mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI. Namun sesuai dengan amanat pasal 23 Undang-Undang 1945, Indonesia perlu membentuk sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia yang mengeluarkan dan mengatur uang kertas. Untuk itu, pemerintah kemudian menasionalisasi sebuah bank komersial milik pemerintah Belanda pada tahun 1951 yang akan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Periode kedua yaitu kurun waktu tahun 1953 sampai dengan 1967 yang ditandai dengan berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Bank Indonesia masih melaksanakan fungsinya sebagai bank komersial dan melakukan pengawasan bank. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, peredaran uang, sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia saat itu adalah sebagai agen dan pembangunan, kasir pemerintah, dan bankers bank. Pada masa itu, Bank Indonesia juga melakukan pencetakan uang untuk mengurangi defisit fiskal yang kemudian berujung pada terulangnya kebijakan Centering pada tahun 1959 dan terjadinya hiperinflasi pada tahun 1965 sampai dengan 1968. Periode ketiga yang berlangsung pada tahun 1968 sampai dengan 1998 tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap status Bank Indonesia sebagai bank sentral. Namun beberapa peristiwa ekonomi dan kebijakan moneter penting banyak dilakukan pemerintah pada periode ini. Seperti kebijakan yang terjadi pada rentan waktu tahun 1968 sampai dengan 1972, yaitu pemerintah mengarahkan kebijakan untuk melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pasca hiperinflasi pada periode sebelumnya. Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian inflasi, pencetakan uang untuk menjadi defisit anggaran dihentikan sama sekali. Koordinasi kebijakan fiskal moneter juga ditingkatkan, sehingga kondisi perekonomian nasional secara berangsur-angsur mulai tertata kembali dan mengalami pemulihan. Tahun 1978 sampai dengan 1982 merupakan masa emas dalam sejarah perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ditopang atau dibiayai oleh penerimaan negara dari hasil minyak bumi. Karena pada awal dekade 1930-an ditemukan ladang minyak bumi. Namun, devisa dari hasil minyak bumi menyebabkan ekspansi jumlah uang primer menjadi berlebihan. Kondisi ini mengharuskan Bank Indonesia melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisa fiskal guna meredam inflasi. Kebijakan yang diambil dengan menerapkan kredit selektif yang diluncurkan pada tahun 1974 dan menaikkan reserve requirement atau giro wajib minimum perbankan hingga 30%, pengendalian jumlah uang beredar yang berlebihan. Namun kebijakan ini membuat sektor perbankan mengalami kelesuan karena kelangkaan sumber dana dan penyaluran kredit yang sangat dibatasi. Mengatasi hal ini, Bank Indonesia menurunkan kembali RR dari 30% menjadi 15%. Di awal dekade 1980-an, harga minyak merosot karena permintaan menurun tajam. Pada periode 1983 sampai dengan 1997, pemerintah banyak melakukan upaya pelonggaran kebijakan melalui deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk paket-paket kebijakan karena menyangkut sinkronisasi dan penyempurnaan beberapa kebijakan sekaligus. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu Paket Kebijakan Juni 1983 atau biasa disebut Pak Jun 83, menandai era liberalisasi sektor perbankan dan keuangan. Salah satunya kebijakan yang diambil yaitu kredit selektif, menjadi kebijakan moneter tidak langsung melalui operasi pasar terbuka. Paket kebijakan selanjutnya yaitu ada Paket Kebijakan Oktober atau disebut dengan Pakto 88. Paket kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, khususnya sektor swasta dalam menghadapi persaingan global. Secara umum, Pakto 88 merupakan paket penyempurnaan kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Di dalam Pakto 88 terdapat kebijakan penurunan RR dari 15% menjadi 2% untuk mendorong dana pembiayaan yang besar dari perbankan. Paket-paket kebijakan tersebut membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Liberalisasi keuangan menyebabkan aliran dana dari luar negeri khususnya swasta jangka pendek semakin besar dan pesat. Namun, pinjaman ini tidak dilindungi dari resiko nilai tukar dan dimanfaatkan untuk membiayai proyek jangka panjang dan tidak menghasilkan devisa. Akibatnya, jumlah uang beredar tumbuh sangat cepat dan sulit dikendalikan. Kemudian, Bank Indonesia harus menyerapnya dalam jumlah yang besar, sehingga suku bunga naik. Suku bunga yang tinggi akhirnya semakin menarik aliran modal yang masuk dari luar negeri, khususnya yang ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek. Di sisi lain, penerapan prinsip good corporate governance tidak dijalankan dengan baik, seperti tidak dilakukannya lindung nilai atas pinjaman luar negeri dari sektor swasta. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama krisis ekonomi pada masa itu. Berakhirnya periode ketiga tahun 1998 menjadi periode keempat, yaitu memberikan awal yang baru bagi evolusi Bank Sentral di Indonesia yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pada 1999, Bank Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bank sentral yang independen dan terlepas dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen yang berada di luar pemerintah. Amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 terjadi pertama kali pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diberikan penguatan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia yang ditandai dengan adanya pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort juga dijabarkan dalam undang-undang ini yang juga mengatur mengenai fasilitas pembiayaan darurat atau FPD. Kemudian pada tahun 2008 terjadi perubahan kembali terhadap Undang-Undang Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hal ini dianggap perlu sebagai respon untuk membendung dampak krisis keuangan global, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank, serta mengubah ketentuan kriteria agunan fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Babak baru dari kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dimulai ketika terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menegaskan Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga yang independen, memiliki otonomi penuh dalam merumuskan serta melaksanakan tugasnya seperti yang termaktub dalam undang-undang. Namun sejak tanggal 1 Januari 2014, tugas pengaturan dan pengawasan bank secara individual oleh Bank Indonesia beralih pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang dilatar belakangi oleh
munculnya krisis ekonomi yang bersumber dari kegagalan pada sistem keuangan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia mendapat mandat baru untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan kebijakan makroprudensial.